Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat komunitas atau kombel. Nah, untuk membuat komunitas itu kita masuk dulu ke fitur daripada PMM. Kemudian kita pilih di sini yaitu fitur komunitas ya. Jadi di PMM di sebelahnya pelatihan mandiri itu ada fitur yang namanya komunitas. Kita klik fitur komunitas. Nah, untuk mendaftar fitur komunitas seperti yang saya lakukan ini, syarat yang pertama yaitu wajib menyelesaikan topik pelatihan mandiri, yaitu topik kurikulum merdeka. Jadi syaratnya itu wajib untuk menyelesaikan terlebih dahulu satu topik, yaitu topik apa itu? Yaitu topik kurikulum merdeka. Jadi syaratnya harus sudah selesai atau sudah mengunggah aksi nyata topik kurikulum merdeka. Jadi kalau sudah mengunggah aksi nyata topik kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu di sini nanti akan bisa membuat komunitas. Baik, karena saya sudah selesai mengerjakan dan juga sudah unggah topik kurikulum merdeka, maka di sini saya bisa membuat komunitas seperti ini ya. Ini komunitas yang sudah saya buat. Nah, untuk membuat lagi ya, untuk membuat komunitas yaitu klik ini ya, tambah komunitas. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini. Di sini kalau kita lihat, nah di sini ini yang pertama, tahapan yang pertama yaitu wajib menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Ya. Nah, jadi di sini wajib menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Nah, kalau sudah selesai, maka lanjut untuk pendaftaran komunitas. Isi formulir di sini. Kita isi dengan nama komunitas kita. Ya, misalkan Cahaya Ilmu Terang. Nah, nama komunitasnya Cahaya Ilmu Terang UPT 76. Nah, kemudian kita klik selanjutnya nama komunitas. Setelah itu kita pilih untuk asal provinsinya. Di sini kita pilih Jawa Timur. Kemudian kita klik pilih, kemudian kita pilih juga untuk kabupatennya ya. Kabupatennya kita pilih. Nah, setelah itu di sini deskripsikan komunitas. Jadi kita tulis fokus komunitas. Fokus komunitas untuk peningkatan kualitas guru. Nah, nanti juga ditulis di sini kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu terkait dengan peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitas melalui webinar. Nah, seperti ini ya. Terus visi misi dituliskan di sini ya. Terus tipe anggota, sasarannya itu siapa saja ya. Deskripsi ini tidak usah terlalu panjang, yang penting mencakup di situ itu fokus komunitas, kegiatannya dilakukan apa saja, visi misinya, dan juga sasarannya. Misalkan sasarannya siapa saja,
guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan gitu ya. Kalau sudah, kita klik selanjutnya ya. Kemudian kita pilih di sini untuk jenjangnya ya. Nah, jenjangnya SD. Kemudian mapelnya di sini kita pilih. Nah, di sini karena kita SD itu PGSD, maka di sini tidak ada, maka kita pilih lainnya ya. Kita pilih kemudian jenis komunitas itu dalam sekolah. Karena di sini kita membuat komunitas untuk sekolah kita sendiri. Kalau untuk ketua KKG itu bisa membuat komunitas antar sekolah yang nantinya itu anggotanya adalah dari luar sekolah kita saja ya, dari luar lembaga kita. Jadi selain lembaga kita itu bisa mendaftar ya. Ini untuk komunitas antar sekolah. Nah, kita pilih komunitas dalam sekolah, yaitu terbatas untuk lembaga kita sendiri. Ya, jangkauannya terbatas untuk lembaga kita sendiri. Sedangkan untuk komunitas antar sekolah itu bisa lintas lembaga ya. Oke, lanjut. Kemudian profesi yang ingin disasar di sini ada guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, kita centang ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk tautan HTTP-nya ya. HTTP-nya apa gitu ya? Untuk Facebook, Telegram, WhatsApp ya, kita beri di situ tautannya ya. Nah, kita beri tautannya di sini, kita tempelkan HTTP-nya berapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu kita beri tautannya. Kalau memang punya Facebook itu tautannya apa, alamatnya. Kalau punya Telegram tautannya apa gitu ya, baru kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita pilih penggeraknya. Nah, di sini pasti kita yang lebih awal ya, kita pilih. Kita sebagai apa? Sebagai ketua misalkan pilih. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini sudah jadi komunitas kita, tinggal kita klik daftarkan. Nah, karena ini hanya uji coba ya, maka tidak saya daftarkan ya. Jadi saya kembalikan lagi seperti semula ya. Yang nantinya kalau sudah diklik daftarkan, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, terbentuk seperti ini. Ini yang sudah saya buat. Kalau yang atas ini adalah komunitas antar sekolah, yang bawah ini komunitas dalam sekolah. Nah, sekarang fungsinya apa? Komunitas ini kita bisa belajar bareng membuat sebuah webinar ya. Nah, untuk membuat webinar itu ada satu syarat lagi ya yang harus diselesaikan. Nah, sebelum ke sana membuat webinar, di sini kita bisa merubah deskripsi dan juga bisa merubah atau memberi gambar seperti ini ya, memberi logo itu dengan klik ubah informasi. Nah, di sini kita bisa mengupload untuk foto atau logo komunitas kita ya, di sini ya, kita upload. Nah, deskripsinya tadi bisa diubah di sini. Jadi kalau mendaftar cukup deskripsinya sedikit saja, enggak apa-apa. Nanti habis itu kita ubah lagi, enggak apa-apa. Namanya pun bisa kita ubah ya. Nah, kalau sudah diunggah nanti ada gambar di sini seperti ini ya. Nah, untuk membuat webinar ya. Untuk membuat webinar itu syaratnya Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran SD ya. Saya ulang sekali lagi, untuk membuat webinar itu Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran SD. Jadi masuk ke pelatihan mandiri, kemudian selesaikan topik perencanaan pembelajaran SD.
ya sampai pada unggah PDF-nya di Aksi Nyata. Kalau sudah selesai unggah, walaupun belum keluar sertifikatnya, Bapak Ibu bisa membuat webinar. Cara membuatnya gimana, Pak? Cara membuatnya itu seperti ini ya, membuat webinar ya. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Kita klik buat webinar, kemudian kita tulis judulnya. Misalkan optimalisasi komunitas. Nah, deskripsinya apa di sini? Belajar cara membuat webinar dan mengaktifkan komunitas ya. Nah, tanggal webinarnya di sini hari Rabu. Nah, di sini kita bisa memilih ya. Ini berarti yang bisa kita pilih itu yang ini, yang dicoret-coret ini sudah penuh ya, tidak bisa kita memilih tanggalnya ini ya. Jadi paling enggak yang bisa kita pilih hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita pilih hari Rabu ya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu pukul berapa kita laksanakan untuk webinarnya. Nah, misalkan pukul di sini kita laksanakan pukul 12.15 ya. Selesainya kurang lebih 1 jam saja ya. Jadi kurang lebih 1 jam berarti nanti selesainya 13 lah selesainya ya, pukul 13. Nah, klik simpan. Nah, kemudian link webinar. Untuk membuat link webinar itu kita bisa membuatnya di Google Meet ya. Kita klik di sini Google Meet ya. Saya sarankan untuk di sini ini kita masuknya menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, Google Meet, kemudian kita klik seperti ini. Nah, kita buat rapat ya, jadwalkan di Google Calendar ya, jadwalkan. Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi biar Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik lah. Awalnya itu kita ketikkan di sini ya, Google Meet. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini kita pilih yang ini ya. Kita klik rapat ini, terus kita pilih yang bawah. Jadwalkan di Google Calendar. Nah, kita jadwalkan. Tadi kan hari Rabu pukul 12.15 ya. Jadi di sini kita beri judulnya dulu, tadi kan optimalisasi komunitas kan ya judulnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih tadi tanggal 22 ya, hari Rabu. Pukul berapa tadi? Pukul 12. Nah, kita lihat di sini pukul 12.15 tadi ya. Sampai pukul 1 tadi ya. Nah, pukul 1 siang ya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah, nah, kemudian kita kalau sudah selesai membuatnya, kita simpan ya. Jadi pastikan di sini seperti ini. Kemudian zona waktu jangan lupa di sini WIB ya, zona waktunya WIB ya. Karena sudah WIB jadi ini ya. Oke, kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita klik simpan, otomatis sudah ada di sini ya. Otomatis sudah muncul di sini, kita klik. Nah, di sini kita klik apa? Kita klik tautannya ya. Nah, ini
kita klik salin informasi, kemudian kita masukkan ke tadi yang sini linknya ya. Kita masukkan sini linknya, kita paste ya. Nah, kita paste di sini, nanti yang kita masukkan itu hanya ini saja, HTTP-nya saja ya. Nah, terus yang ini atau panggilan ini kita hapus ya. Jadi yang kita masukkan itu hanya HTTP-nya saja. Oke, nah tinggal HTTP-nya saja yang kita masukkan itu ya, alamatnya, kemudian nama narasumbernya di sini ditulis Ilmi SPD M.PD. Terus pekerjaannya sebagai apa? Guru. Nah, kita bisa juga menambahkan narasumber ya. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah, HTTP-nya ini harap cek kembali total yang Anda masukkan. Kok HTTP-nya ini kok ini ya. Nah, oke. Kita klik. Nah, tadi masih ada jarak spasi ya. Jadi kurang pas ya. Kita klik simpan. Oke, nah jadi webinar ini sudah selesai. Kalau webinar ini sudah selesai, nah ini nanti kita bisa men-sharekan ya. Ini kita share kemana? Ke WhatsApp ya, ke WA ya, ke WA. Misalkan saya share ke WA daripada grup ya, saya share WA daripada grup untuk yang kemarin saya melakukan pelatihan ya. Nah, masih proses. Nah, ini saya share ke yang saya pelatihan kemarin, yaitu bentar, saya share. Nah, ini optimalisasi PMM Menjeng ya, saya share ke sini. Oke, nah nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ada yang mendaftar, nanti otomatis itu nanti di sini nanti akan terisi guru yang telah mendaftar ya. Dan linknya itu nanti akan muncul di orang yang mendaftar itu ketika sudah mendekati ya. Ketika sudah mendekati itu nanti akan muncul ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk membuat webinar. Dan kalau bisa untuk komunitasnya ini juga di-share ya. Nah, jadi cara men-share-nya supaya banyak pengikutnya itu kita klik di sini ya. Klik bagikan, kemudian klik WhatsApp seperti tadi ya. Terus kita masukkan ke WA ya. Jadi biar nanti banyak yang masuk atau gabung ke komunitas kita ya. Nah, caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai WA-nya ini terbuka ya. Nah, kemudian kita itu kan di sini ya. Nah, oke. Nah, seperti ini nanti ya. Biar Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas KKG yang sudah saya buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, caranya, karena ini bukan hanya uji coba ya, enggak saya kirim ya, karena hanya uji coba ya. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu caranya supaya anggota komunitasnya itu banyak ya, seperti tadi caranya ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara membuat komunitas dan juga memanfaatkan komunitas, yaitu
membuat webinar ya. Nah, selamat berjumpa kita di hari Rabu, yaitu webinar tentang optimalisasi komunitas. Hari Rabu tanggal 22 ya, pukul 12.15 sampai pukul 13. Nah, nanti kalau sudah ada yang mendaftar di sini pasti keluar ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.